Ya, halo anak-anak, kita mau belajar penerapan turunan fungsi trigonometri pada video kali ini. Nah, sebelum kalian pelajari lebih dalam, kalian harus ingat turunan-turunan fungsi trigonometri dulu ya. Di kolom sebelah sini, di kolom ini ya, ini ada turunan fungsi-fungsi trigonometri. Nah, ini bisa kalian hafalkan. Yang utama itu, atau ini tak kelompokkan gini ya, ini yang utama tuh turunan sin cos tan ya. Nah, untuk ini, nah ini juga. Nah, yang bawah ini adalah turunan fungsi tambahan ya yang Tiffany berikan. Oke, dengan tetap mengingat sifat turunan bahwa turunan berupa perkalian ya, hasilnya adalah U aksen V plus U V aksen. Sedangkan yang berupa pembagian yaitu ya berupa U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Ingat juga teorema aturan rantai. Teorema aturan rantai itu kalian harus nurun ya, teorema aturan rantai itu contohnya yang kayak gini nih loh. Masih warna biru ya. Contoh, misal kalian punya turunan sin pangkat 3 dari 2x plus 1. Nah, kalian turunkan apa dulu? 3 ya, 3 ini diturunkan dulu jadi perkalian. Kemudian bentuknya tetap sin, tapi pangkatnya udah berkurang 1. Selanjutnya turunkan sinnya. Sin kalau diturunkan jadi cos. Selanjutnya turunkan fungsi yang ada di dalam trigonometri yaitu 2. Yaitu 2 ya. Seperti ini. Sehingga kalau disatukan, nah hati-hati ya, ini 2 ini di luar fungsi trigonometri. Sehingga kalau disatukan 6 kalikan sin kuadrat 2x plus 1 kalikan cos 2x plus 1. Ya, ini ya contoh dalil rantai. Untuk bentuk fungsi, nah, kalau kalian nemui bentuk fungsi seperti ini, A sin X plus B cos X, itu kalian bisa tentukan nilai maksimum minimum dengan cara yang praktis, yaitu seperti ini. Y minimum itu adalah min akar A kuadrat plus B kuadrat, Y maksimum itu adalah A kuadrat plus B kuadrat. Atau kalian juga bisa ubah bentuknya jadi bentuk seperti ini ya. Kalau kalian nemui bentuk, misal ini A sin X tambah B cos X. Nah, ini kalian bisa ubah menjadi bentuk K kalikan tak buat patokan aja gini aja ya, tak buat patokan gini aja. Kalau kalian nemui bentuk A cos X tambah B sin X, itu kalian bisa ubah bentuknya menjadi bentuk K cos X min alpha. Dengan cara kalian cari K-nya dulu, yaitu A kuadrat tambahkan B kuadrat. Nah, kemudian untuk alfanya itu kalian bisa cari dengan tangan ya. Tan alfa itu adalah, itu nanti sudutnya adalah koefisiennya B per A. Contohnya, kalian nemui bentuk cos X tambah sin X. Nah, gini aja ya, gini ya. Cos X tambah sin X. Itu berarti A-nya itu kan 1 ya. A-nya 1 nih, koefisiennya cos ini 1. Kemudian koefisien sin-nya itu juga 1. Sehingga bisa diganti dengan seperti ini. Kita ubah K. K itu kan berarti A kuadrat tambah B kuadrat ya. Jikanya akar 2. Nah, untuk tangannya itu adalah koefisiennya B dibagi koefisiennya A, hingga diperoleh 1 bagi 1.
Nah, tangan berapa yang nilainya 1? Oh, tangan 45. Sehingga fungsi Y sama dengan cos X plus sin X tadi bisa kita ubah jadi Y sama dengan akar 2 kita kalikan dengan cos X min 45 derajat. Ya, itu contohnya. Nah, kalau mau contoh lain ya, contoh lain misal Y itu sama dengan akar 3 cos X tambah sin X. Kayak gini ya. Berarti ini kita carikannya dulu. Akar dari akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat, yaitu akar dari 3 tambah 1. Diperoleh akar 4 ya, hanya 2. Karena cari tangan alfa. Tangan alfa adalah koefisien B, yaitu yang depannya sin. Depannya sin angkanya 1, depannya cos angkanya 3. Nah, ini kan akar sepertiga akar 3. Tangan berapa yang nilainya sepertiga akar 3? Yaitu tangan 30 derajat. Jadi ini persamaan ini bisa kita ubah jadi seperti ini ya. Y sama dengan 2 kalikan cos alfa min X min 30. Ya, ini masih basicnya. Nah, sekarang penerapannya bisa untuk apa aja? 1, penerapannya bisa untuk mencari garis singgung. 1 untuk mencari garis singgung dengan cara ini ya hubungannya, bahwa f aksen X itu akan jadi sama dengan gradien. Nah, kalau nanti ada garis yang sejajar itu berarti M1 sama dengan M2. Kalau tegak lurus itu berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. Kalau diketahui sudut, nah sudut itu bisa kita ubah jadi bentuk tangan. Nah, itu juga jadi gradien yang ini ya. Nah, langkahnya tentukan gradien sudah, misal ada gradien, tentukan titik lainnya, titik X1, Y1. Nah, PGS yang dimaksud yang ini ya, Y min Y1 sama dengan MX min X1. Kemudian untuk persamaan garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Jadi kalian tentukan dulu dengan turunan seperti tadi. Kemudian untuk menentukan garis normal itu karena tegak lurus dengan garis singgung nomor 1 tadi, berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. Berikutnya kita bisa menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Kapan fungsi itu naik? Nah, fungsi naik ya 1 jika f aksen X-nya lebih besar 0 ya. Jadi kita turunkan buat pertidaksamaan lebih besar 0. Kalau turun berarti kurang dari 0 ya turunannya. Kalau tidak pernah naik itu artinya stuck, atau tidak pernah turun itu artinya stuck atau naik. Jadi pakai sama dengan, lebih besar sama dengan. Kalau tidak pernah naik itu artinya turun atau stuck. Jadi turunannya kurang dari sama dengan 0. Kemudian berikutnya bisa menentukan titik stasioner fungsi. Nah, titik stasioner fungsi itu macam-macam ya. Kita menentukannya dengan cara diturunkan terus sama dengan kan 0. Nah, nanti kan dapat X sama dengan A. Kemudian kita tentukan kita buat garis bilangan gitu nanti. Nah, kita buat garis bilangan. Misalnya garis bilangan itu sini plus, ini minus. Kalau plus itu berarti gambar grafiknya naik dulu. Kalau min itu turun. Jadi kalau minus berarti ini turun dulu baru naik. Kemudian kalau minus berarti turun terus. Kalau plus berarti naik terus. Nah, seperti ini. Jadi jenis stasioner itu ada 3 ya. Kalau untuk ini berarti titik, kita mencari titik balik maksimum. Kalau yang ini titik balik minimum. Kalau yang ini adalah titik belok. Ini juga titik belok ya. Nah, yang ini titik belok turun gitu ya, karena fungsinya turun terus. Kalau ini titik belok naik. Nah, satu lagi ada uji turunan kedua. Uji turunan kedua ini untuk apa? Uji turunan kedua ini adalah
untuk menentukan titik beloknya. Ya. Titik belok, kalau untuk menentukan titik belok itu kita turunkan, kita sama dengan kan 0. Ini. Nah, kalau fungsi turunan kedua di lebih besar 0 itu artinya adalah fungsi itu cekung ke atas. Kayak cekung atas tuh kayak ini. Ya, jadi itu adalah titik balik minimum. Nah, kalau F double aksen kurang dari 0 itu artinya cekung ke bawah. Kayak cekung ke bawah ya, sorry. Ini ada yang salah. Ini ada yang salah ya. Ini harusnya maksimum ya. Nah, kita coba contoh soal. Ada Pak Polisi nangkap penten. Contoh soal yang bisa dikerjakan. Ngampus. Penten yang malah apalagi. Misalnya kalian suruh tentukan pertama ya persamaan garis singgung untuk kurva. Kita menentukan persamaan garis singgung untuk kurva ini aja ya. 3 cos X tambah sin 2X sin 2X min Pi dengan abses Pi. Nah, caranya yaitu kita turunkan, kita cari gradiennya. Turunan 3 cos itu yaitu min 3 sin X. Oh iya, ini gini aja ya, kita ubah dulu ya. Ini kita ubah dulu. Fx-nya adalah 3 cos X min sin Pi min 2X. Nah, kalian tahu enggak kalau ini 180 min itu kan sama dengan sin X juga gitu ya. Ini tanda min tahu ya, karena tadi tak balik ya, Pi-nya dijadikan di depan. Jadi 3 cos X min sin 2X. Nah, baru ini kita turunkan. 3 cos X kalau diturunkan jadi min 3 sin X. Sin 2X kalau diturunkan jadi min 2 cos 2X. Nah, ini udah dapat fungsi untuk gradien. Nah, sekarang kita masukkan X-nya sebagai Pi untuk mencari gradiennya. Jadi kan absis Pi itu artinya X-nya ya, sama dengan Pi. Sin Pi itu artinya 0. 2 kali cos 360 nih ya, 2 Pi itu adalah nilainya 1. Jadi 0 min 2 kali 1. Jadi gradien yang diperoleh yaitu min 2. Nah, kalau udah tahu gradiennya, kan kita harus tahu titik X, Y-nya. Nah, tadi baru tahu X-nya. Cara nyari Y-nya gimana? Nah, kita cari FP. Kita masukkan ke fungsi awalnya ya, 3 cos Pi ditambah sin 2 Pi min Pi. Berarti 3 cos Pi ditambah sin Pi. 3 cos Pi itu 3 cos 180 ya, nilainya min 1. Kalau sin Pi itu 0. Nah, berarti titik D-nya kita dapat min 3. Jadi titiknya X1 Y1 nya itu Pi, min 3. Kemudian gradiennya adalah min 2. Ini tadi ya, ini gradien ya. Jadi persamaannya Y min Y1 sama dengan M X min ini tak taruh sini aja biar masih kelihatan yang tadi ya. Ya, di sini. Untuk PGS-nya kita mau mencari persamaan garis singgung itu kan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1-nya tadi adalah min 3. M-nya itu adalah min 2. X min Pi. Y plus 3 sama dengan min 2 X min Pi. Nah, ini boleh kita pindah luas. Y sama dengan min 2 X min Pi plus min 3 min 2 X
plus 2pi min 3. Nah, jadi PGS-nya adalah yang ini. Ya. Oke. Lanjut contoh soal nomor 2. Kita mau terapkan persamaan garis normal ya. Cari persamaan garis normal dari fungsi nomor 1. Fungsi nomor 1 tadi 3 cos X plus 2 sin 2X min pi dengan absis pi. Nah, karena ini ada hubungannya sama nomor 1, langsung tak buat gini aja ya. Tadi kan nomor 1 kita udah dapat gradien ya. Soal nomor 1 tadi, soal nomor 1 tadi gradiennya adalah min 2. Ini anggap M1. Karena persamaan garis normal itu tegak lurus dengan persamaan garis singgung, maka M1 kalikan M2 itu hasilnya min 1. M1 nya min 2, M2 nya enggak tahu. Di M2 kita cari hasilnya adalah setengah. Nah, terus tadi titik yang udah tahu kan X1, Y1 itu tadi kita dapat titik pi sama min 3 ya, pi, min 3. Jadi kita masukkan langsung untuk cari persamaan garis normal. Persamaan garis normalnya yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1 nya tadi adalah min 3, M nya kita pakai setengah X min pi. Ya, ini Y plus 3 itu sama dengan setengah X min pi. Ini boleh kita kali 2 semua, atau enggak ya enggak apa-apa, jadiin gini. Ini kan min setengah pi min 3 ya. Ini adalah persamaan garis normalnya. Udah coba 2. Dari penerapan tadi kita udah coba nomor 1 dan 2. Sekarang kita mau coba salah satu contoh dari nomor 3 ya. Kita mau cari tentang fungsi naik dan fungsi turun. Misalnya gini. Tentukan interval saat fungsi fx sama dengan cos kuadrat x plus pi per 2 naik gitu ya. Nah, berarti kalau fungsi naik itu jawabannya gini ya, fungsi naik itu adalah saat f aksen x nya lebih besar dari 0. Jadi kita tentukan dulu f aksen dari cos kuadrat itu ya. Di cos kuadrat pangkatnya turun dulu, 2 cosnya tetap. Karena nanti pangkat 2 kurangi 1 kan jadi pangkat 1 gitu ya. Jadi cos pangkat 1 nggak usah ditulis pangkatnya. Sekarang turunkan cosnya jadi min sin ya. Min sin X plus pi per 2. Kemudian kita turunkan ini. Nah turunannya 1. Nggak usah ditulis nggak apa-apa. Ya, hasil akhirnya adalah 2. Ini boleh sinnya dibalik di sini nggak apa-apa. Kalikan cos X plus pi per 2. Ya, ini kan sama. Kalian ingat bentuk ini ya. Ada rumus sudut rangkap di mana sin 2x itu, tak kasih warna lain aja. Di mana sin 2x itu adalah 2 sin x cos x. Nah, berarti ini kan udah bentuknya sama ya dengan rumus sudut rangkap itu. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi bentuk min sin 2 kali x plus pi per 2 min sin 2x plus pi. Nah kemudian f aksen x tadi kan supaya fungsinya naik lebih besar 0, min sin 2x plus pi itu lebih dari 0. Karena ini ada minusnya, kita mau ubah jadi positif, tandanya dibalik. Nah ingat kita di bab ini kita memerlukan persamaan trigonometri ya. Kita cari pembuat 0 fungsinya dulu ya, yaitu sin 2x plus pi itu kita buat sama dengan 0. Sin berapa yang nilainya 0? Yaitu sin
0. Kita bagikan dulu. Nah, jadi ini kan sin 2x, ini kan udah ada sin. Tinggal ini ya, 2x plus pi. Itu sama dengan 0 plus k kalikan 2pi. Kemudian yang satu kan 2x plus pi sama dengan 180. Kalau dibentuk pi itu jadi pi ya. Pi min 0 kalikan plus k kali 2pi. Nah, ini soalnya saya batasi ya, 0 kurang dari x kurang dari 2pi gitu. Nah, kemudian untuk yang ini 2x itu sama dengan min pi tambah k kalikan 2pi. Untuk yang ini 2x sama dengan k kali 2pi. Kemudian kita bagi 2 semua, bisa, biar kita peroleh x aja ya. Tapi x sama dengan k kali pi. Kemudian kita coba untuk k nya sama dengan 0. Jadi ini x nya adalah min setengah pi ya. Nah, dia tidak memenuhi karena tadi saya buat intervalnya adalah ini ya, 0 kurang dari x kurang dari 2pi. Kemudian ini kalau kita masukkan k 0 berarti x nya 0. Ini memenuhi. Lagi kita coba untuk k sama dengan 1. Kalau k nya 1 berarti sini setengah pi ya. Ini memenuhi, sini pi. Sini memenuhi. Kalau k nya 2, ini 3 per 2 pi. Kalau k nya 2 pi. Jadi ini masih memenuhi. Ini yang ini juga memenuhi. Kemudian ini sama satu lagi yang ini. Nah, kalau sudah gimana? Kan tadi bentuknya pertidaksamaan. Ya kita buat garis bilangan. Nah, kita buat garis bilangan di samping sini ya. Garis bilangan yang angka-angkanya sesuai dengan tadi, intervalnya kan 0 sampai 2pi. Terus kita tuliskan 5 daerah penyelesaian tadi ya. Kebetulan 0 ada, 2pi ada. Kita cari lagi, berarti di sini itu adalah pi juga ada, setengah pi. Gini. Dan 3 per 2 pi. Ini ya. Terus kita cek dengan salah satu sudut, kita masukkan ke fungsi turunan tadi. Misal kita mau cek dengan sudut 30 derajat ya. 30 derajat tuh di sini. Berarti ini kita cek dengan sudut pi per 3 di sini. Kita masukkan ke yang sudah diturunkan. Coba. Oh, tak masukkan sini ya. Kita mau masukkan sudut pi per 3, tapi ini tak ubah ke bagian sini. Jadi saya arahkan ke sini ya. Kita coba ini, berarti kan sin. Nah, percobaannya tak kasih warna lain aja. Sin 2 kali pi per 3 tambah pi. Nah, itu apakah benar kurang dari 0? Nah, ini berarti kan sama dengan sin berapa ini? Sin di kuadran ketiga ya, karena pi plus ya. Berarti itu sama dengan sin 2 per 3 pi, tapi negatif karena kuadran ketiga. Nah, nilainya kan negatif ya. Berarti betul ya, kurang dari 0. Berarti di sini memenuhi. Ini memenuhi. Ini tidak memenuhi. Memenuhi, tidak memenuhi. Nah, atau kalau kalian bilang ini min, ini plus, ini min, ini plus gitu, boleh. Karena yang kurang dari 0 berarti kan kita ambil yang daerah negatif atau yang memenuhi ya. Jadi yang diambil adalah daerah ini. Karena ini batasnya 0 ya, berarti terbatas di 0. Terus ini nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah antara 0 derajat kurang dari aja ya, karena tadi tandanya cuma kurang dari x kurang dari setengah pi
Kemudian antara Pi kurang dari X kurang dari 3/2 Pi. Ya, ini hasil penyelesaian untuk fungsi di mana fungsi itu naik. Kemudian kita coba keempat. Kita coba mau cari titik stasioner ya, misalnya ini aja, tentukan titik stasioner dan jenisnya. Nah, kita mau belajar menentukan jenis. Dari fungsi fx sama dengan 2 sin 2x min pi per 4. Titik stasioner tadi cara menentukannya apa? Turunannya sama dengan 0. Jadi kita turunkan dulu fungsi ini ya. Ini kan tidak ada pangkatnya. Ya, berarti yang diturunkan ini kan tadi ada sin. Oh ya, sin kalau diturunkan jadi apa? Cos ya. Cos 2x min pi per 4. Kemudian kita turunkan bagian sini jadi kali 2. Sehingga hasilnya turunannya adalah 4 kalikan cos 2x min pi per 4. Karena ini adalah fungsi stasioner, kita mau cari jenisnya apa. Nah, itu kita buat sama dengan 0 ya. Kan tadi sama dengan 0, sama dengan kan 0. Ingat dari persamaan trigono, cos berapa yang nilainya 0? Jadi ini 4 ini nggak usah ditulis lagi, nggak apa-apa. Cos berapa yang nilainya 0? Yaitu cos 90 derajat ya, atau pi per 2. Nah, kalau udah ketemu cos sama cos, kalau sudah ketemu cos sama cos, kita buat persamaannya ya. 2x min pi per 4 itu sama dengan 0. Sorry. Sama dengan alfa ya. Alfanya kan pi per 2 tambah k kali 2pi. Samaan cos yang satunya sama dengan min pi. Nah, kalau kalian lupa bab ini, kalian bisa cari lagi video. Ada video saya yang menunjukkan beberapa contoh persamaan trigonometri ya. Nah, kemudian kalau udah seperti ini ya kita pindah ruas. K2pi. Yang ini juga menjadi min pi per 4 plus K2pi. Kita bagi 2 semua. Di sini juga kita bagi 2 semua. Nah, kemudian kita masukkan untuk K sama dengan 0. Itu berarti X-nya adalah 3/8 pi. Di sini min pi per 8. Nah, ya ini juga saya kasih interval ya. Ini untuk 0 sampai 2 pi. Kemudian untuk K-nya 1, untuk K1 itu berarti 11/8 pi. Yang ini untuk K1 itu berarti 7/8 pi. Untuk K sama dengan 2, untuk K sama dengan 2 itu berarti 9/8 pi. Ini sudah tidak memenuhi. Nah, maaf ya, ini ada yang mengganggu, nggak bisa. Sama dengan, jadi kalau kita masukkan K-nya 2 itu masih ada 15/8 pi. Nah, jadi kita bisa coba 3 titik ini, tentukan titik stasioner dan jenisnya. Ada berapa titik ini nanti ya? Antara 0 hingga 2 pi. Ada 5 titik yang akan kita masuk. Oh, ini TM. Jadi cuma ada 1, 2, 3, 4. Mulai dari 3/8 pi, kemudian 7/8 pi, 11/8 pi, satu lagi 15/8 pi.
Nah, kita mau cek mana yang gampang ya masuk ke fungsi turunan. Misal saya mau ambil itu titik setengah pi gitu aja ya, setengah pi. Setengah pi itu posisinya ada di 3/6 itu di sini. Namanya nggak cocok Juni ya, lebih cocoknya mah cuma ini aja karena ngeselin. 4/8 pi ya, ini kita mau coba titik setengah pi ya. Nah, setengah pi kan ada di situ. Kita masukkan ke fungsi ini. Orang-orang satu kampung, Bentar. satu RW, satu RT kan. Kita masukkan ke sini untuk setengah pi. Gitu. Nah, kalau masuk sini hasilnya apa? Asik merah ya. 4 kalikan cos 2 kali setengah min pi per 4. Jadi 4 kalikan cos, ini pi kurangi pi per 4 itu berarti 3/4 pi ya. Cos 3/4 pi itu berapa toh nilainya? 3/4 pi itu kalau dalam derajat itu 135 ya, kuadran 2. Berarti nilainya adalah negatif. Negatif dari setengah akar 2. Nah, berarti di sini ini negatif. Ini positif, positif, negatif, positif. Nah, ingat tadi kalau titik itu negatif, berarti kita naik. Titik itu kita buat naik. Nah, ini naik dengan batas ini. Ini naik. Terus batas ini dia turun. Nah, terlalu tebal ya. Nah, jadi ini buat batasnya ya. Jadi ngontek gini coy. Enggak tahu dah ya. Oke, kita sampai di Naik, tempat apa ini? Welcome to the next turun, naik lagi, turun lagi. Duh, maaf ini jelek. Naik, turun, naik, turun lagi. Nah, ini juga naik dengan batas-batasnya. Jadi ini nih jangan kena ya. Ini untuk maksimum minimumnya. Nah, jadi kalau menentukan titik dan jenisnya, berarti kan tadi ada X yang sama dengan 3/8 ya. 3/8 koma berapa, 3/8 pi koma berapa, terus ada 7/8 pi koma berapa, ada 11/8 pi koma berapa, dan ada 15/8 pi koma berapa. Nah, ini kita tentukan jenisnya dulu ya. Ini adalah titik balik max karena dia di puncak ya, di atas gini ya. Nah, kalau yang 7/8 ini berarti titik balik minimum. Ini titik balik maksimum lagi. Ini titik balik minimum. Nah, terus cara menentukan y-nya gimana? Ya, kita masukkan dari fungsinya. Nah, tadi kan fx sama dengan 2 sin. Nah, masuknya ke fungsi awal ya. Jangan keturunan karena fx ini artinya y. Jadi kita masukkan kalau x-nya 3/8 pi. 2 kalikan sin 2 kali 3/8 pi min pi per 4. Berarti berapa nih? 2 kali sin, ini 3/4 kurangi pi per 4 itu setengah pi ya. Nah, hasilnya adalah 2 kali 1. Berarti ini koma 2. Nah, sebenarnya kalau kita langsung tinjau gini, maksimum minimum kan ini fungsi trigononya cuma ini loh, sin inilah. Maksimumnya tuh dia pasti positif 1. Minimumnya kan min 1. Nah, jadi ini kalau kalian mau langsung caranya gini ya. Kalau mau buktikan dengan hitungan tadi sudah tak kasih contoh yang ini. Ya. Oke, kita bisa lanjut contoh soal kelima. Kasih contoh soal tentang titik belok ya. Kita gunakan prinsip turunan kedua. Misalnya kita mau cari titik belok, kita mau tentukan titik belok dari fungsi berikut ya. Tentukan titik belok
Oh ini aja, jangan titik belok, tapi tentukan interval saat Dulu lah bro, kita ke pet-nya dulu fungsi aja. Kita ke pet dulu aja. Wow, oke nih. Why hello there human? 2 sin Kita ngomong coy. X min Time of good pi per 6 cekung ke bawah. when looking after this egg, take good care of it and it's Nah, untuk mencari suatu fungsi yang cekung ke bawah, kita bisa gunakan turunan kedua. telurnya itu kenapa Nah, cekung ke bawah, yang mana ya? Nah ini cekung ke bawah ya, paling bawah ini ya. Kita pakai apa? F double aksen X kurang dari 0. Yuk kita turunkan dulu. Untuk turunan pertamanya yaitu 2 cos X min pi per 6. Untuk turunan kedua, cos diturunkan lagi itu jadi min sin ya. Nah ini kita udah dapat turunan kedua. Nah untuk cekung ke bawah, pertama kita teman. Oke. Sama 3 Pak. Oke, kita akan ini pulang ya. kita kasih interval lagi ya. I'm hungry. Di Kelaparan ya. F double aksen X itu untuk cekung ke bawah kurang dari 0. Min 2 sin Gimana X cerita min pi per 6 kurang dari 0. Kalau pada ini khayal banget. negatif kita hilangkan, kalau kita bagi min 2 sekalian ya, Oke, kita akan pulang dulu. tandanya dibalik. Taruh di sini dulu deh. Nah kalau sudah, kita cari pembuat nolnya. Dulu ya telur. Oke, kita taruh telurnya di sini. Kita pick up, kita bawain. Sama dengan sin 0 ya. Sin yang nilainya 0 itu kan sin 0. Ini loh, ini 0. Ini kita bagi 2, persamaan lagi. Samaan sin. Nah, jadi ini X min pi per 6 sama dengan 0 plus K kali 2pi. Yang satu X min pi per 6 sama dengan kalau satunya alfa, satunya kan pi min alfa plus K kali 2pi. Ini X sama dengan pi per 6 tambah K kali 2pi. Yang satu X sama dengan 7 per 6 pi tambah K kali 2pi. Kita masukkan untuk K0. Untuk K0 itu berarti pi per 6. Ini 7 per 6 pi. Untuk K sama dengan 1, berarti ini nilainya udah 2pi tambah pi per 6 ya, 13 per 6 pi. Yang ini 19 per 6 pi ya. Ini udah tidak memenuhi, ini juga udah tidak memenuhi ya. Nah tadi kita dapat 2 ini. Sekarang kita tentukan intervalnya. Jadi pi per 6 per 6 pi, di sini 0, di sini 2pi. Kita mau cek, kita masukkan salah satu mana yang kalian anggap mudah. Kita masukkan ke fungsi yang sudah di turunan kedua ya, karena ini pertidaksamaannya kita ambil dari turunan kedua ya, kita ceknya dari turunan kedua. Kita cek berapa ya? Oh kok yang dikurang dari pi per 6. Kita cek yang gampang. Kalian mau ngecek, misalnya kita cek pi per 2 ya. Pi per 2 tuh di sini. Kalau kita cek pi per 2 berarti sin pi per 2 kurangi pi per 6. Tak tulis merah lagi ya. Sin pi per 2 kurangi pi per 6. Berapa ini? Sin sepertiga ya. Pi per 6 kurangi pi per 6 itu kan berarti 3 per 6 kurangi 2 per 6 ya. Sepertiga pi ya. Sepertiga pi itu sin 60 derajat. 160 sin 60 derajat itu positif ya. Di sini positif, negatif, negatif. Nah, yang dicari yang apa toh tadi? Yang kalau kita pedomannya yang ini ya, kita yang ini terus, yang dicari itu yang lebih besar 0. Berarti yang bagian sini. Nah,
Berarti hasil akhirnya intervalnya adalah interval untuk naik, jadi fungsi kok naik apa? Cekung ke bawah ya. Jadi fungsi itu akan cekung ke bawah pada interval pi per 6 kurang dari E kurang dari 7 per 6 pi. Seperti ini ya. Ya,